Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan saya Rianto, Widyaiswara Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan. Pada video KC kali ini saya akan membahas tentang pengenalan aplikasi SPSE. Berikut penjelasannya. Penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa dilakukan secara elektronik dengan menggunakan sistem informasi yang terdiri atas sistem pengadaan secara elektronik atau SPSE dan sistem pendukung. SPSE adalah suatu aplikasi berbasis sistem elektronik yang dimanfaatkan oleh instansi pemerintah untuk mengelola proses pengadaan barang dan jasa pemerintah secara digital. Adapun tujuan penggunaan SPSE adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam PBJ pemerintah dengan cara mempercepat proses pengadaan. Dengan SPSE, seluruh tahapan pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat dilakukan dengan mudah secara online, mulai dari tahap perencanaan pengadaan sampai dengan pelaksanaan kontrak, kemudian dapat diakses dan terlaksana secara transparan dan akuntabel dengan bantuan teknologi digital. Adapun manfaat aplikasi SPSE yaitu 1. Mengurangi kontak fisik yang dapat menimbulkan risiko terjadinya praktek KKN baik antar penyedia maupun antara penyedia dengan PPK atau Pokja. 2. Membuat proses interaksi antara pengguna dan penyedia jasa serta masyarakat menjadi lebih mudah dan cepat. Para pihak dapat mengakses informasi tentang tender, prosedur pengadaan dan persyaratan yang harus terpenuhi secara online melalui portal SPSE. 3. Meningkatkan kontrol terhadap berbagai penyimpangan. Seluruh proses pengadaan dapat termonitor dengan baik oleh pihak yang berwenang dan seluruh proses pengadaan dapat tercatat secara elektronik dan dapat terakses oleh pihak-pihak yang berwenang. Ruang lingkup SPSE terdiri atas 1. Perencanaan pengadaan, 2. Persiapan pengadaan, 3. Pemilihan penyedia, 4. Pelaksanaan kontrak, 5. Serah terima pekerjaan, 6. Pengelolaan penyedia, dan 7. Katalog elektronik. SPSE memiliki interkoneksi dengan sistem informasi perencanaan, penganggaran, pembayaran, manajemen aset, dan sistem informasi lain yang terkait dengan SPSE. 6. Sistem pendukung SPSE terdiri atas Portal Pengadaan Nasional atau INAPROK, pengelolaan SDM pengadaan barang dan jasa, pengelolaan advokasi dan penyelesaian permasalahan hukum, pengelolaan peran serta masyarakat, pengelolaan sumber daya pembelajaran, dan e-monitoring evaluasi. Berdasarkan sistem pendukung tersebut, maka arsitektur dari aplikasi SPSE adalah sebagai berikut. Adapun regulasi dan pengembangan aplikasi SPSE dari awal pembuatannya yaitu tahun 2006 sampai dengan pengembangan versi terakhir saat ini adalah sebagai berikut. Perkembangan aplikasi SPSE mulai dari versi 1 sampai dengan versi 4 adalah sebagai berikut. Akun-akun pada SPSE dapat diakses oleh admin agensi, PPK, kepala unit pengelola PBJ, anggota Pokja pemilihan, pejabat pengadaan, dan ASN. Adapun hierarki akun-akun tersebut adalah sebagai berikut. Saat ini aplikasi SPSE sudah dikembangkan sampai dengan versi 4.5. Adapun pengembangan aplikasi SPSE versi 4.5 meliputi beberapa bagian sebagai berikut. 1. Penyesuaian fitur tender atau non-tender
dengan Perpres nomor 12 tahun 2021 beserta turunannya dan ekosistem terkait. 2. Integrasi dengan aplikasi Sikap. 3. Perluasan informasi publik. 4. Peningkatan security aplikasi. Dan 5. Perbaikan minor lainnya. LKPP telah menyediakan user guide aplikasi SPSE versi 4.5 yang dapat diunduh pada laman inaproc.id yang dapat digunakan untuk pejabat pengadaan, pokja pemilihan baik konstruksi maupun non-konstruksi, penyedia dan non-penyedia, kepala unit pengelola PBJ, PPK, dan pihak-pihak yang lainnya. Berikut ini adalah contoh alur proses tender pasca kualifikasi satu file pada aplikasi SPSE versi 4.5. Mari kita mengenal menu-menu pada aplikasi SPSE versi 4.5 untuk menu pokja pemilihan. Aplikasi dimulai dengan melakukan login terlebih dahulu. Pokja mendapatkan kode akses berupa user ID dan password dari admin agensi dengan menunjukkan surat penunjukan sebagai pokja pemilihan, lalu klik tombol login pada pojok kanan atas. Lalu muncul pilihan jenis user dan pilih tombol non penyedia. Setelah memilih jenis user, selanjutnya akan diarahkan ke halaman login. Masukkan user ID dan klik tombol login. Kemudian, masukkan password dan kode yang tersedia dan klik tombol login. Setelah berhasil login, maka kita masuk ke dalam menu Pokja. Pada menu Pokja ini terdapat 1. Beranda, 2. Daftar paket, 3. Berita, 4. Inbox, 5. Log akses, 6. Ganti password, dan 7. Logout. Menu beranda berisi informasi tender yang sedang aktif dan yang telah selesai. Pada menu ini terdapat link untuk masuk ke dalam aplikasi e-procurement lainnya dan terdapat filter untuk melihat data tender yang masih berupa tender aktif dan tender gagal. Menu daftar paket digunakan Pokja untuk melanjutkan pembuatan tender dengan melengkapi data paket, review dokumen persiapan, pengumuman tender, penjelasan pekerjaan atau unwizing, membuka dan mengevaluasi dokumen penawaran, menetapkan pemenang tender, mengelola sanggah, dan summary tender. Menu berita digunakan Pokja pemilihan untuk melihat berita. Menu inbox digunakan untuk melihat email yang masuk ke dalam inbox Pokja pemilihan. Menu log akses berisi informasi catatan akses ke dalam aplikasi dari user Pokja pemilihan. Menu ganti password digunakan untuk mengubah password sesuai yang diinginkan untuk keperluan keamanan dan kemudahan mengingat. Jika terdapat notifikasi seperti di bawah ini, maka sebaiknya user mengganti password secara berkala. Dan menu terakhir adalah menu logout. Menu logout ini digunakan untuk keluar dari aplikasi. Demikian video KC kita kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.